Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang anggaran kas dan neraca. Kelompok 4 ini terdiri dari Fitriani, Reni Susanti, Muhammad Nur, Nada Nur Afifah, dan Widiawati Laila Nuramandani Putri. Langsung aja, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang anggaran kas dulu. Nah, anggaran kas yaitu menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada periode mendatang. Kemudian, sumber informasi penyusunan anggaran kas itu yang pertama yaitu anggaran penjualan. Menyediakan informasi tentang nilai penjualan perusahaan dalam suatu periode anggaran. Yang kedua, pola penagihan piutang membantu perusahaan dalam memperkirakan penerimaan kas dari penagihan piutang pelanggan. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku. Menyajikan informasi tentang nilai pembelian bahan baku dalam suatu periode anggaran. Keempat, pola pelunasan utang dagang. Untuk menentukan jumlah dan waktu utang dagang yang harus dibayarkan kepada pemasoknya, perusahaan harus dapat memperkirakan pola penagihan utang dagang. Yang kelima, yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Menyajikan informasi tentang biaya tenaga kerja langsung yang harus dikeluarkan dalam suatu periode anggaran untuk menunjukkan proses kegiatan produksi perusahaan. Yang keenam, anggaran beban operasi. Menyajikan informasi tentang beban operasional untuk satu periode anggaran. Yang ketujuh, kebijakan pembayaran beban operasi. Jumlah beban operasi yang dibayarkan secara tunai seringkali berbeda dengan jumlah beban yang diakui dengan laporan laba rugi. Yang kedelapan, belanja modal. Segala pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun, misalnya pembelian mesin-mesin pabrik. Yang kesembilan, yaitu neraca tahun lalu. Menyajikan informasi tentang piutang dagang dan seharusnya utang yang akan jatuh tempo pada periode anggaran mendatang. Nah, yang selanjutnya ini adalah format dari anggaran kas. Bisa kita lihat di situ ada contoh dari format anggaran kas dari PT ABC untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2006. Di situ ada 2 kolom, yaitu ada kolom saldo dan kolom bulan. Nah, di saldo kas awal itu kita ditambahkan penerimaan kas. Di situ ada beberapa yang termasuk dalam penerimaan kas, yaitu penjualan tunai, penagihan piutang dagang pelanggan, penerimaan dari pendapatan bunga, peminjaman uang dari bank, penerbitan saham baru perusahaan. Nah, dari hasil itu maka saldo kas yang tersedia. Nah, kemudian dikurangi pengeluaran kas. Nah, dari pengeluaran kas itu terdiri dari pembelian bahan baku secara tunai, pelunasan hutang dagang, pembayaran gaji dan upah, pembayaran beban operasi, pembayaran biaya overhead, pembayaran pokok utang dan bunganya, dan yang terakhir yaitu saldo kas minimum. Kemudian surplus atau defisit harganya itu yang terdiri dari dikurangi pelunasan pinjaman, ditambah penerimaan pinjaman, ditambah saldo kas minimum. Nah, dari hasil tadi itu maka menghasilkan saldo kas akhir. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Saya Muhammad Nur dari kelompok 4. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi pola penagihan piutang dagang dan pembayaran utang dagang. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit di sini. Pada perusahaan dagang, biasanya mereka mempunyai akun piutang dagang. Dan kemudian setiap piutang dagang yang dimiliki perusahaan itu harus ditagih dari pelanggan. Karena munculnya akun piutang dagang itu disebabkan adanya pembelian kredit dari pelanggan.
Kemudian terkait dengan piutang dagang, baik buruknya kinerja piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan itu tergantung dari banyak tidaknya piutang yang berhasil ditagih oleh perusahaan. Maka dari itu perusahaan juga harus selektif dalam memberikan piutang dagang kepada pelanggannya dan menganggap pelanggan yang layak dan disiplin dalam membayar piutangnya saja yang dapat diberikan piutang dagang. Nah, kemudian kan di sini ada contoh pola penagihan piutang dagang. Di sini ada contoh kasus. Kemudian kita lihat di situ kan terdapat tabel perkiraan nilai penjualan. Di sini maksudnya adalah penjualan kredit. Nah, di sini kan pada bulan November 2007, Desember 2007, Januari sampai dengan Maret 2008, di situ kan ada saldo penjualan kredit perusahaan. Kemudian di sini kan ada berdasarkan deskripsi kasus pada poin nomor 2. Di situ ada persentase penjualan secara tunai setiap bulannya adalah 10%. Kemudian pada poin nomor 3, 5% dari total penjualan secara kredit setiap bulan dilunasi pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. Pada poin keempat, itu juga diterangkan bahwa 80% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. Dan pada poin 5, di situ ada 13% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 2 bulan setelah terjadi penjualan. Kemudian ada poin nomor 6, itu 2% dari penjualan kredit diperkirakan tidak dapat ditagih. Nah, ini kan langkah pertama yang kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat tabel pola penagihan piutang dagang. Di sini kan berdasarkan pada slide sebelumnya tadi juga bahwa bulan-bulannya yang ditentukan untuk menagih piutang dagang hanya terjadi pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2008. Maka kita lihat tadi di tabel pada slide pola penagihan piutang dagang, ada di situ kan ada tabelnya tadi. Kemudian di situ ada diterangkan bulan penagihan piutang dagang. Bulan penagihan piutang dagang itu ditentukan berdasarkan deskripsi kasus sebelumnya, yaitu penagihan hanya dilakukan pada Januari, Februari, dan Maret. Nah, jadi pada bulan November itu adalah 90% dari 1.200.000. Berarti pada bulan November itu saldo penjualan kreditnya adalah sebesar 1.080.000. Nah, kemudian pada bulan Desember juga sama. Tadi saldo perolehan penjualannya adalah 1.200.000. Karena polanya 90% dari 1.200.000 adalah penjualan kredit, maka saldo penjualan kredit pada bulan Desember diisi 1.080.000. Kemudian pada bulan Januari juga saldo perolehan penjualan itu adalah sebesar 1 juta rupiah. Maka penjualan kreditnya adalah 900.000. Februari 2008 juga sama 900.000. Kemudian pada Maret 2008 di situ adalah 1.080.000. Nah, kita masuk ke langkah ketiga. Di situ kan berdasarkan deskripsi kasus sebelumnya bahwa potongan harga hanya diberikan karena pelanggan melunasi piutangnya pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. Jadi artinya di sini kan sebagai contoh pada bulan Januari 2008, di situ kan penjualan kreditnya adalah 900.000. Kemudian karena berdasarkan deskripsi kasus sebelumnya bahwa pelanggan akan melunasi piutang yang sebesar 5% dan kembali memperoleh potongan harga sebesar 5%. Maka 900.000 saldo penjualan kredit di bulan Januari 2008 tadi dikalikan dengan 5% dan hasilnya 45.000. Kemudian
45.000 dikalikan lagi dengan 5%. Itu merupakan potongan harga yang diberikan sebesar 5%. Dan hasilnya itu 2.250. Dan penagihan bersih dari penjualan kredit pada bulan Januari itu adalah sebesar 42.750. Nah, itu di kolom bulan penagihan piutang bulan Januari baris ketiga itu diisi 42.750. Ya di situ. Kemudian di potongan harga itu ada 2.250. Nah, kemudian pada bulan Februari itu kan saldo penjualan kreditnya juga sama dengan pada bulan Januari 2008, yaitu sebesar 900.000. Maka potongan harga dan penagihan juga sama dengan pada bulan Januari sebelumnya. Maka di bulan Februari potongan harga baris keempat itu 2.250. Nah, kemudian pada bulan Maret di situ kan total penjualan kreditnya adalah 1.080.000. Maka 1.080.000 ini dikalikan dengan 5% dan hasilnya 51.300. Dan 51.300 ini juga dikalikan 5% untuk menghitung potongan harga yang diberikan. Dan di situ hasilnya 2.700. Oke, kemudian pada langkah keempat, itu berdasarkan deskripsi kasus sebelumnya, bahwa 80% dari penjualan kredit pada suatu bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. Nah, kemudian pada bulan Januari, penjualan kredit tadi hasilnya adalah 900.000. Kemudian dikalikan dengan 80% karena berdasarkan deskripsi kasus sebelumnya tadi, 80% dikalikan 900.000 dan hasilnya 720.000. Kemudian berdasarkan deskripsi soal juga bahwa 13% dari penjualan secara kredit akan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan. Artinya penjualan yang terjadi pada bulan Januari akan dipotong lagi sebesar 13% karena berdasarkan deskripsi soal bahwa penjualan tersebut akan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan. Nah, 13% itu dikalikan dengan 900.000 dan hasilnya 117.000. Kemudian begitu juga pada bulan Februari. Di situ saldo penjualan kredit pada bulan Februari adalah 1.080.000. Kemudian berarti pada bulan Februari dia akan melunasi penjualan kreditnya pada bulan Maret, yaitu sebesar 80%. Dan 80% itu dikalikan dengan 900.000 dan hasilnya adalah 720.000. Kemudian yang pada bulan Desember, maka pada bulan Desember ini akan ditagih pada bulan Januari dan bulan Februari. Karena berdasarkan deskripsi soal juga sebelumnya, bahwa piutang dagang akan dilunasi oleh pelanggan 1 bulan setelah terjadinya penjualan sebesar 80%. Dan kemudian akan dibayar kembali sebesar 13% dari total penjualan kredit 2 bulan setelahnya. Oke, kemudian pada bulan Desember saldonya adalah 1.080.000 dikalikan dengan 80% dan hasilnya 864.000. Kemudian dia melunasi lagi pada bulan Februari, maka dipotong sebesar 13% dari 1.080.000 dan hasilnya adalah 140.400. Kemudian yang pada bulan November, artinya dia pelanggan harus melunasi piutang dagangnya
yaitu pada bulan Januari. Karena berdasarkan deskripsi soal bahwa penagihan piutang itu hanya dilakukan pada bulan Januari. Dan berdasarkan deskripsi soal sebelumnya bahwa penjualan tersebut akan dilunasi sebesar 13% dari saldo total penjualan kredit 2 bulan setelahnya. Kemudian 1.080.000 dikalikan dengan 13%, maka hasilnya adalah 140.400. Oke, karena berdasarkan perhitungan tadi, maka pada kolom bulan penagihan piutang pada bulan November baris pertama itu diisi 140.400. Nah, kemudian tadi kan sudah dihitung juga untuk bulan Desember dan seterusnya sampai dengan bulan Maret. Kemudian pada bulan Desember itu pada kolom bulan Januari baris kedua itu diisi 864.000 dan Februarinya 140.400. Kemudian pada bulan Januari itu sebesar 720.000. Ya, di samping kanannya 117.000. Kemudian di bawahnya 720.000. Nah, itu kan sudah terisi semua berdasarkan perhitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini kan berdasarkan deskripsi kasus sebelumnya juga bahwa sebesar 2% dari total penjualan kredit pada bulan Januari sampai dengan Maret 2008 itu tidak tertagih sebesar 2%. Maka saldo penjualan kredit pada bulan Januari, Februari, dan Maret itu dikalikan dengan 2%. Pada bulan Januari kan saldo penjualan kreditnya 900.000 dikalikan dengan 2%. Dan itu juga berlaku pada bulan Februari dan Maret. Di situ kita dapati hasilnya masing-masing adalah 18.000. Kemudian pada bulan Februari juga sama, yang tidak tertagih adalah sebesar 18.000. Kemudian pada bulan Maret yang tidak tertagih adalah sebesar 21.600. Nah, di sini kan berdasarkan deskripsi kasus tadi bahwa piutang yang tidak tertagih hanya terjadi pada penjualan kredit dari bulan Januari sampai dengan Maret 2008. Nah, kemudian kita isi berdasarkan perhitungan yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pada bulan Januari perhitungan yang tidak tertagih adalah sebesar 18.000 dan Februari juga sama 18.000 dan Maret sebesar 21.600. Nah, kemudian itu totalnya dijumlahkan semua. Yang potongan harganya yang dijumlahkan ya. Nah, situ kan ada 2.250 ditambah 2.250 ditambah 2.700. Dan di situ totalnya adalah 7.200. Kemudian di samping kanannya itu untuk piutang tidak tertagih itu ditotalkan semua dan hasilnya adalah 57.600. Di kolom bulan penagihan piutang pada kolom bulan Januari di situ juga dijumlahkan semuanya dan hasilnya adalah 1.047.150. Kemudian di kolom bulan Februari maka di situ ditotalkan juga dan hasilnya 903.150. Dan di kolom bulan Maret itu juga sama dijumlahkan semua dan hasilnya 888.300. Nah, di sini kan sudah diisi semua total pada kolom bulan penagihan piutang. Di situ kan sudah ditotalkan semua. Dan karena berdasarkan deskripsi kasus sebelumnya bahwa penagihan hanya dilakukan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan kemudian itu merupakan total piutang yang sudah tertagih pada kolom total itu.
ada di kolom bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan pada bulan Januari, di situ total piutang yang berhasil ditagih adalah sebesar 1.047.150. Kemudian pada bulan Februari, total piutang yang berhasil ditagih adalah 903.150. Dan kemudian pada bulan Maret, total piutang yang berhasil ditagih oleh perusahaan adalah 888.300. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pola penagihan piutang dagang. Saya, Redi Susanti, akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya. Masalah waktu pembayaran. Anggaran beban operasi, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead menyajikan biaya yang terjadi pada suatu periode anggaran. Sementara itu, anggaran kas hanya menyajikan biaya-biaya yang dibayarkan secara tunai pada suatu periode anggaran. Contohnya, anggaran beban operasi sebagian untuk bulan April menyajikan data sebagai berikut. Beban gaji 20 juta, beban sewa 1 juta, beban komisi 500.000, neraca per 31 Maret 2008 menyajikan informasi tentang utang gaji sebesar 700.000 dan utang komisi sebesar 200.000. Saldo utang gaji pada 30 April diperkirakan sebesar 500.000 dan beban komisi bulan April akan dibayarkan seluruhnya pada bulan Mei. Perusahaan membayar sewa bangunan untuk jangka waktu sewa 1 April 2008 sampai 31 Maret 2009 sebesar 12 juta pada tanggal 1 April 2008. Cara mengerjakannya, langkah pertama, menghitung pembayaran beban gaji secara tunai untuk bulan April 2007. Saldo utang gaji 1 April 700.000 ditambah beban gaji bulan April 20 juta, hasilnya 20.700.000 sebagai utang gaji bulan April. Lalu dikurang saldo utang gaji 30 April sebesar 500.000. Maka kas yang dibayarkan untuk beban gaji sebesar 20.200.000 rupiah. Langkah 2, menghitung pembayaran tunai beban komisi untuk bulan April 2007. Saldo utang komisi 1 April 200.000 ditambah beban komisi bulan April 500.000, hasilnya 700.000 sebagai utang komisi bulan April. Lalu dikurang saldo utang komisi 30 April 500.000. Saldo utang komisi per 30 April berasal dari beban komisi bulan April yang akan dibayarkan seluruhnya secara tunai di bulan Mei. Maka kas yang dibayarkan untuk beban gaji komisi tenaga penjual sebesar 200.000, hasil dari 700.000 dikurang 500.000. Langkah 3, perusahaan membayar sewa bangunan pada tanggal 1 April 2008 sebesar 12 juta rupiah. Jangka waktu sewa dari 1 April 2007 sampai 31 Maret 2008. Pada anggaran kas bulan April 2007 akan terdapat pengeluaran kas sebesar 12 juta rupiah. Untuk anggaran kas bulan-bulan berikutnya sampai 31 Maret 2009 tidak ada pengeluaran kas untuk beban sewa. Pada anggaran laba rugi bulanan sejak bulan April 2008 sampai bulan Maret 2009 akan terdapat beban sewa bangunan sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, saldo kas minimum, pinjaman, dan pembayaran pinjaman. Perusahaan harus memelihara saldo kas minimum setiap bulannya untuk berjaga-jaga jika terdapat pengeluaran kas yang tidak direncanakan sebelumnya. Ketersediaan saldo kas minimum juga dapat menghindari perusahaan dari kondisi kesulitan likuiditas, yaitu perusahaan tidak mampu membayar seluruh tagihan yang datang karena ketiadaan kas. Jika perkiraan pengeluaran kas lebih besar daripada saldo kas yang dimiliki ditambah dengan perkiraan penerimaan kas, maka manajemen harus segera memikirkan dan mencari alternatif sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Sebaliknya, jika terdapat surplus atau penerimaan kas lebih besar dari pengeluaran kas,
maka manajemen dapat menggunakan surplus tersebut untuk membayar utang berikut bunganya atau menginvestasikannya ke dalam sekuritas dalam upaya memperoleh tambahan penghasilan. Ya, di sini saya Widiawati Laila Ramandani Putri akan menjelaskan terkait anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran terakhir yang disusun oleh perusahaan dalam proses penyusunan anggaran induknya. Master budget, di mana menyajikan informasi hasil akhir seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya. Anggaran neraca juga memperlihatkan pengaruh kebijakan terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Di sini ada contoh format terkait neraca. Bisa dilihat di sini ada aset. Di dalam aset itu terdapat aset lancar yang dimana akunnya ada kas dan bank, piutang dagang, persediaan bahan baku, persediaan bahan jadi, biaya dibayar dibuka, lalu nanti setelahnya total aset lancar. Terus ada kewajiban serta ekuitas, di mana kewajiban lancar itu terdapat utang dagang, utang bunga, utang pajak, utang gaji. Terus aset tidak lancar itu ada tanah, kendaraan, akumulasi penyusutan, peralatan kantor serta akumulasi penyusutannya. Nah, ekuitas itu terdapat saham, saldo laba, dan lain-lain. Nah, bila ada akun-akun yang perlu ditambahkan, maka nanti akan ditambahkan sesuai dengan perusahaan masing-masing. Di sini terdapat soal ini adalah neraca PT SIS pada 31 Desember tahun 2007. Ini adalah anggaran laba rugi tahun 2008 dari PT SIS. Setelahnya ini adalah anggaran biaya produksi tahun 2008. Terdapat informasi tambahan yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca pada tahun 2008. Yang pertama ada penjualan tunai sebesar 20.000, terus penerimaan kas selama tahun 2008. Yang pertama ada piutang dagang oleh debitur sebesar 190.000. Yang kedua penerbitan saham baru sebesar 70.000. Terus yang C, pengeluaran kas selama 2008. Yang pertama ada pelunasan utang dagang atas pembelian bahan baku sebesar 136.000, pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 2.200, pembelian perlengkapan kantor sebesar 1.000, pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 20.000, pembayaran biaya overhead produksi sebesar 14.000, pembayaran pihak penghasilan sebesar 7.500, serta pembayaran dividen sebesar 10.000. Untuk dapat menyusun ini, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat langkah-langkah penyusunan. Yang pertama, langkah pertama kita menghitung saldo kas pada 31 Desember tahun 2008. Nah, saldo kas pada 1 Januari 2007 itu sebesar 400.000. Sebesar 400.000 tertera di sini. 400 tertera di sini. Sebesar 400 ya. Nah, lalu ditambah penerimaan kas pada tahun 2008 itu ada, yang pertama ada penjualan tunai sebesar 20.000, pelunasan piutang sebesar 190.000, penerbitan saham baru 70.000, maka dari jumlah ini diakumulasikan menjadi 280.400. Lalu terjadi pengurangan juga pada tahun 2008 seperti pelunasan utang dagang 136.000, terus pembayaran sewa dibayar di muka 2.200, pembelian perlengkapan 1.000, pembayaran gaji tenaga kerja langsung 20.000, pembayaran biaya overhead 14.000, pembayaran pajak penghasilan 7.500, serta pembayaran dividen 10.000. Maka hasil dari saldo kas yang tersedia ini
dikurangi dengan semua yang terjadi, pengeluaran kas yang terjadi pada 2008, maka mendapatkan hasil 89.700. Nah, lalu akan ditaruh di langkah terakhir. Maka ditaruh di sini sebesar 89.700. Nah, setelahnya pada langkah kedua kita akan menghitung saldo piutang dagang yang selama tahun 2008. Nah, saldo piutang dagang pada 1 Januari itu sebesar 30.000 terdapat pada neraca 31 Desember 2007. Nah, saldo ini ditambah dengan penjualan kredit sebesar 180.000, maka saldo piutangnya adalah 210.000. Nah, setelah itu dikurangi dengan pelunasan piutang dagang oleh pelanggan sebesar 120.000. Maka saldo piutang dagang per 31 Desember 2008 itu sebesar 20.000. Nah, maka di kolom yang tadi kita juga akan tulis 20.000. Setelahnya, pada langkah ketiga, kita akan menghitung persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku dan barang jadi per 31 Desember 2008. Nah, yang pertama, persediaan bahan bakunya pada 31 Desember 2008 itu 24.000, yaitu anggaran biaya produksi, dan bahan jadinya 20.000, anggaran laba rugi. Maka akan kita masukkan ke kolom yang tadi. Bahan baku 24.000, terus bahan jadinya 20.000. Lalu pada langkah keempat, kita akan menentukan saldo perlengkapan kantor. Nah, saldo perlengkapan kantor pada 1 Januari ternyata nggak ada nih di neraca 31 Desember 2007. Nah, lalu pada 2008 terjadi pembelian perlengkapan kantor yaitu 1.000. Nah, saldo perlengkapannya bertambah dari tadi yang nggak ada, akhirnya ada jadi 1.000. Nah, terus ternyata dikurangi dengan beban perlengkapan kantor yaitu Rp1.000. 1.000 dari anggaran laba rugi. Nah, maka saldo akhirnya perlengkapan kantor itu tidak ada karena saldo perlengkapan sudah habis dikurangi oleh beban kantor. Nah, maka pada laporan keuangannya, pada neracanya tidak dituliskan karena tadi dia hasilnya 0. Nah, pada langkah kelima kita akan menghitung saldo sewa dibayar di muka. Nah, saldo sewa dibayar di muka ini per 1 Januari 2008 itu 700 yang tertulis di neraca 31 Desember tahun 2007 tadi. Nah, saldo neraca yang 700 ini ditambah dengan pembayaran sewa tahun 2008 sebesar 2.200. Nah, ini terdapat pada soal informasi tambahan tadi, pengeluaran kas. Nah, terus maka saldo sewa dibayar di muka ini sebesar 2.500. 2.900 harusnya. Maaf, kesalahan menulis. Nah, 2.900 karena ditambah. Nah, terus ternyata pada tahun 2008 itu juga terjadi yang namanya beban sewa. Maka kita membayar beban sewa tadi sebesar 2.000. Maka saldo sewa dibayar di mukanya pencatatannya sebesar 900. Maka di sini ditulis 900.
Nah, total aset lancarnya 8 hasil ini dijumlah dengan 20.000 ditambah 24.000 ditambah 20.000 ditambah 900, maka mendapatkan hasil 154.600. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Nadal Apipah akan melanjutkan penjelasan langkah 6, yaitu menentukan saldo aset tidak lancar per 31 Desember 2008. Yang pertama ada tanah. Tanah untuk per 31 Desember itu ada 100.000 karena tidak ada pembelian tanah baru di tahun 2008. Jadi di sini kita tulis 100.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada kendaraan. Harga perolehan kendaraan per 1 Januari 2008 sebesar 220.000 dari neraca 31 Desember 2007. Kemudian pembelian kendaraan tahun 2008 sebesar 0 rupiah. Informasi dari tambahan pengeluaran kas. Kemudian ada harga perolehan kendaraan per 31 Desember 2008 sebesar 220.000 rupiah. Kemudian ditulis di bagian neraca, bagian kendaraan sebesar 220.000 rupiah. Yang ketiga ada akumulasi penyusutan kendaraan. Saldo perolehan peralatan per 1 Januari 2008 sebesar 16.000 dari neraca 31 Desember 2007. Kemudian ada beban penyusutan tahun 2008 sebesar 1.200 dari anggaran laba rugi. Maka akan diakumulasikan penyusutan per 31 Desember 2008 yaitu 16.000 ditambah dengan 1.200 sebesar 17.200. Maka akan ditulis 17.200. Kemudian di sisi kanannya akan ditulis sebesar 202.800. Kenapa kendaraan ditulis di sisi debit? Karena akan diakumulasikan penyusutan, maka karena sering dipakai maka akan ditaruh di bagian debit terlebih dahulu. Nanti jumlahnya akan ditaruh di bagian kredit seperti ini. Kemudian yang keempat ada peralatan kantor. Harga perolehan peralatan per 1 Januari adalah 60.000 dilihat dari neraca 31 Desember 2007. Kemudian untuk peralatan tahun 2008, 0 karena tidak ada pembelian. Selanjutnya ada harga perolehan peralatan per 31 Desember totalnya adalah 60.000. Di sini ditulis 60.000. Yang terakhir di angka 6 ada akumulasi penyusutan peralatan. Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari yaitu 4.000 dilihat dari neraca Desember 2007. Dikurang dengan beban penyusutan tahun 2008 sebesar 800 dilihat dari anggaran laba rugi. Jadi akumulasi penyusutan untuk per 31 Desember 2008 adalah
Maksudnya ditambah 4.000 ditambah dengan 800 jadi 4.800. Maka di sini ditulis 4.800. Peralatan kantor dikurang dengan akumulasi penyusutan, yang berarti 60.000 dikurang dengan 4.800, hasilnya adalah 55.200. Jadi total aset tidak lancar adalah sebesar 358.000. Jadi untuk total aset, yaitu total aset lancar ditambah dengan total aset tidak lancar, yakni sebesar 512.600. Selanjutnya, untuk langkah 7, menghitung saldo utang dagang per 31 Desember 2008. Saldo utang dagang per 1 Januari ada sebesar 24.000 dilihat dari neraca 31 Desember 2007. Ditambah dengan pembelian bahan baku sebesar 130.000 dari anggaran biaya produksi. Jadi total untuk saldo dagangnya sebesar 154.000. Ternyata dikurangi dengan utang dagang. Dilihat dari informasi pengeluaran kas sebesar 136.000. Jadi totalnya adalah sebesar 18.000. Nanti utang dagang sebesar 18.000. Kemudian langkah 8, menghitung saldo utang bunga per 31 Desember 2008. Saldo utang bunga per 1 Januari sebesar 900 dilihat dari neraca 31 Desember 2007. Ditambah dengan beban bunga pada tahun 2008 sebesar 6.000 dari anggaran laba rugi. Yang berarti saldo utang bunga per 1 Januari ini 900 ditambah dengan beban bunga tahun 2008 sebesar 6.000, maka totalnya adalah 6.900. Dikurangi dengan pembayaran bunga tahun 2008 dan ternyata pembayaran bunga tahun 2008 tidak ada, jadi 0 rupiah, maka saldo utang bunga per 31 Desember 2008 adalah sebesar 6.900. Jadi tulis 6.900. Kemudian angka 9, kita menghitung saldo utang pajak per 31 Desember 2008. Saldo utang pajak per 1 Januarinya sebesar 20.000 dilihat dari neraca 31 Desember tahun 2007. Ditambah dengan pajak penghasilan tahun 2008 dilihat dari anggaran laba rugi sebesar 7.500. Maka saldo utang pajaknya 27.500 yaitu dari 20.000 tambah dengan 7.500. Nah, lalu dikurangi dengan pembayaran pajak tahun per 31 Desember 2008 sebesar 7.500. Dilihat dari informasi pengeluaran kas. Jadi saldo utang pajak untuk 31 Desember 2008 sebesar 20.000. Jadi di neraca, anggaran neracanya ditulis dengan 20.000 di bagian utang pajak. Selanjutnya langkah 10, menghitung saldo utang gaji dari upah tenaga kerja langsung per 31 Desember 2008. Untuk saldo utang gaji per 1 Januarinya adalah 0 rupiah dilihat dari neraca 31 Desember 2007. Ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.000 dilihat dari informasi anggaran produksi.
Jadi totalnya untuk saldo utang gaji sebesar 20.000. Kemudian dikurangi nih, ternyata ada pembayaran gaji tenaga kerja langsung tahun 2008. Dilihat dari informasi pengeluaran kas, maka saldo utang gaji per 31 Desember 2008 adalah sebesar 0 rupiah. Maka di bagian anggaran neraca untuk per 31 Desember 2008 utang gaji ditulis 0 rupiah. Maka total kewajiban lancar adalah sebesar 44.900, yaitu total dari utang dagang ditambah utang bunga ditambah utang pajak ditambah dengan utang gaji. Kemudian kita melakukan langkah 11, yaitu menghitung saldo saham biasa per 31 Desember 2008. Saldo saham biasa per 1 Januari itu sebesar 198.000 dari neraca 31 Desember 2007. Ditambah dengan penerbitan saham baru yang terjadi pada tahun 2008 sebesar 70.000 dilihat dari informasi penerimaan kas. Jadi saldo saham biasa per 31 Desember 2008 adalah sebesar 268.000. Jadi di bagian ekuitas saham biasa ditulis sebesar 268.000. Yang terakhir adalah angka 12. Menghitung saldo laba per 31 Desember 2008. Saldo akun laba per 1 Januari sebesar 192.200 dari neraca 31 Desember 2007. Ditambah laba bersih tahun 2008 sebesar 17.500. Lihat dari informasi anggaran laba rugi. Jadi saldo akun saldo laba sebesar 209.700. Karena saldo akun laba sebesar 192.200 tambah dengan laba bersih sebesar 17.500. Kemudian dikurangi dengan pembayaran dividen yang terjadi pada tahun 2008 sebesar 10.000. Lihat dari informasi tambahan. Maka saldo akun saldo laba per 31 Desember 2008 adalah sebesar 199.700. Maka itu di saldo laba atau defisit sebesar 199.700. Maka total dari saham biasa ditambah saldo laba defisit yaitu sebesar 467.700. Yang terakhir dihitung total kewajiban dan ekuitas, yaitu total kewajiban lancar ini ditambah dengan total ekuitas, yakni sebesar 512.600. Maka hasilnya lihat nih, total aset dengan total kewajiban dan ekuitas sama-sama 512.600. Maka hasilnya adalah balance, berarti informasinya sudah benar. Sekian penjelasan dari kelompok 4 terkait anggaran kas dan neraca. Apabila ada dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.